warga Kota Palembang, jangan lupa nanti tanggal 13 Desember 2023 kita akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan KPKNL ya. Ada sejumlah unit motor dengan jenis PCX, NMAX, KLX, Ninja dengan harga dimulai dari 600 ribuan. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Dulur Iwa yang jauh mendekat, dekat merapat, rapat mendekap, keberkahan dan kesehatan selalu bersama kita. Amin. Ya, apa kabar semuanya dulur-dulur Iwa? Kita balik lagi di podcast Iwa Kejari Palembang. Yo, tepuk tangan ya. Iya, mari ya Cak ulang tahun ya. Balik lagi kita Cak Ari, apa kabar? Baik, lama tak nyingok lagi. Iya, gara-gara Kak Ari sombong lupa jadi dia dengan aku. Cuma punya Tuhan kita tak boleh. Hanya tetap di show. Jadi Kak Ari, kita hari ini pastinya ada tema ya. Benar. Setiap harinya kita tema-temanya beda-beda, narasumbernya juga beda-beda. Betul. Yang lagi hangat, kalaupun memang dulur Iwa pengen mengulik ya, ataupun juga tema ada atau kasus-kasus yang pengen dibahas, Boleh. kita langsung datangkan narasumbernya kalau pacak. Betul, menpacak. Iya, Pacak dah pacak. Pacak ke, iya. Yang hangat-hangat ya, jangan yang panas mutu. Kita hadirkan kalau pacak untuk dulur Iwa di Manope Brado. Nah, kita langsung kasih tahu dulur Iwa juga nih Cik Ari, tema kita untuk hari ini ada capaian kinerja seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan atau PB3R di Kejari Palembang. Tapi sebelum itu kita nak ucap mau kasih dulu dengan sponsor kita. Nah, ya. Silakan. Ini ada dari PT Batubara Lahat dan sikok lagi ada dari Andamas Global Energy. Nah, tepuk tangan lagi. Wah, berkat sponsor-sponsor inilah kita pacak terus akan menghadirkan ya Itu ya. podcast-podcast Iwa lainnya. Wah, ditunggu baik Kage. Kita langsung kenalan juga nih Cik Ari. Langsung. Langsung. Ikan sepat, ikan gabus tambah ikan lele. Ikan lele. Lebih cepat lebih bagus, gabus, jangan bertele-tele. Iya. Kita sapa ini ada Bapak Rian Destami SHMH selaku Kasih PB3R Kejari Palembang. Assalamualaikum Kak Rian atau Pak Rian? Salam bebas. Iya. Jangan kakak beres muda ganteng. Oh iya, mudah Merayu. biar akrab ya. Iya, biar akrab, jangan lupa 100. Jangan ada dusta di antara kita Kak ya. Iya, jangan lupa Minta dulu 1 juta. Iya Kak Rian, sapaannya apa kabar Kak Rian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Panggilannya apa Kak? Rian. Kak Rian Iya ya. Kak Rian ya, besar tinggi putih belaga, kate utang pasti ini Kak. Ada bini tapi Oh ya ada bini, yo jangan kakak nih. bininya nonton. Nonton bercanda. Kak Rian, kami ini pengen kenal ya dengan Kak Rian ini selaku Kasih BB. Kita kenalnya nih Kak, pertama kali Kak Rian bergabung di Insan Adiaksa mungkin pada tahun berapa sih Kak awalnya Kak? Saya itu 2008 ya, tapi bertugasnya 2009. Jadi saya CPNS-nya 2008. Jaksa pertama 2009. Jaksa pertama enggak, pegawai pertama itu. Oh, pegawai pertama. 2009, jaksanya 2015. 2015. Ngapa Kak lamonian Kak? Itu Kak. Iya. Dari 2009 ke 2015. Belum waktunya. Jago terlena. Belum waktunya. Oh, belum waktunya. Oke, jadi waktunya di 2015. Oke, 2015. Jaksa pertamanya di mana Kak itu Kak? Saya jaksa pertama di Capjari Morainim di Pendopo. Oh, Sumsel nih lah. Masih cap jari dulu ya Kak. Belum jadi kejari. Iya. Oke. Setelah dari situ Kak boleh diceritakan historinya Sampai sampai ke kejari sini. Sampai dengan sekarang di sini ya. 2008 kan masuk kejaksaan, 2009 itu saya tugas di Kejaksaan Negeri Morainim sampai dengan 2010. 2 tahun. 2010 ya, 2011 saya pindah ke Kejaksaan Negeri Banyuasin di Pangkalan Balai. Nah kemudian mengikuti pendidikan jaksa di tahun 2015, penempatan jaksanya di Capjari Morainim di Pendopo. Kemudian berubah menjadi Kejaksaan Negeri Panukal Abab Lematang Ilir. Pali. Panukal Ya. Abab Lematang Sampai Ilir. tahun 2018 di Pali. Kemudian menjadi Kasih PB3R di Bangka Tengah, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Itu berarti kasih pertama kali Kasih Kak? pertama kali ya, promosi Bangka ya. Tengah. Promosi dari fungsional ke struktural. Nah, tahun 2020 saya mutasi lagi
menjadi kasih tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Siak di Riau. Oh, Iya. jadi di Siak. Di Siak. Pekanbaru ya. Ya, ibu kotanya Pekanbaru. Riau tuh provinsinya ya kak? Provinsinya Riau, tapi saya tugasnya di Kabupaten Siak. Iya. Siap. Sampai dengan tahun 2021. Ya, kurang lebih setahun lebih lah saya di Siak. Kasih bidung nggak ya? Kasih bidung. Kemudian promosi ke kelas 1 di Kejaksaan Negeri Kota Magelang sebagai kasih intelijen. Ya, sampai Kasih Intel Magelang. Naik tuh Kota Mbak Tika Magelang. dari Kota dari Magelang. ya naik dari Iya, Kejari. Kota Magelang sampai tahun 2023. Nah, kemudian mutasi lagi ke Kejaksaan Negeri Palembang ya. Sampai sekarang. Bulan apa kak pindah ke sini kak kemarin? Bulan 8 Agustus ya, bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Oke. Lah nak setahun ya. Iya sudah kak. Setahun Belum kan kak? belum, ya. Itulah kak Ari tak bisa ngitung. Maaf ini Pak Rian. 3 maaf, bulan ya? Cak inilah. 3 bulan. Iya. Kak ngopi dulu caknya. Belum ngopi kan? Iya. Iya. Nah Tapi sudah. mungkin rasanya udah lama kali ya. Asal jangan ingat rasa, lupa ramah ingat rasa kak. Tapi luar biasa kejadian Iya. Palembang nih kasihnya muda-muda ya. Asal jangan mudah marah sama mudah merajuk ya kak. Jangan. Iya. Asal mintain muda minta duit. Iya. Tapi Kak Rian Dewa ini putra daerah mana sih? Palembang atau bukan? Saya Palembang, orang Palembang. Asli Palembang ya. Asli orang Palembang. Aslinya sih Morenim. Oh gitu. Asli Morenim. Tapi memang besar-besarnya di Besar Palembang. di Palembang, sekolahnya di Palembang. Oke. Alma mater mana kak hukumnya? Oh, Sriwijaya. Unsri. Iya, Unsri. S2-nya juga kak? Sekolah. S2-nya ke Unsri juga. Sekolah di Palembang, begawi di Palembang, Begawi begawi di Palembang. Alangkah lemah hidup kamu kak. Tapi kan kita nyingok yang lemak-lemaknya baik Cak. Oh, Iya, kan enggak tahu. Kan ujung waktu kan saronya ke aku tuh kau enggak perlu tahu. Benar, kamu tahu aku ini lemak tuh lah. Pokoknya mana ada lokak kau aja. Nah itulah. Iya, tadi kita sudah mengenal ya Cik Ari Sosok seorang kasih PB3R. PB3R yang ada di Kejari Palembang ini. Langsung aja kita nak nanya tuh sih, Cak Wana. Laju lah. Nah Kak, selaku kasih BB ya, bisa dijelaskan ke dulur-dulur Iwa apa sih Kak tugas fungsinya serta wewenang Kakak Kak Rian ini nih sebagai kasih PB3R. Ya, sesuai di Kepja ya. Kita pengelolaan barang bukti dan barang rampasan ini tugasnya mengelola barang bukti dan barang rampasan. Barang bukti yang di Bidum maupun di Pitsus ya. Nah, terkait pengelolaan itu berupa apa aja ya? Itu ada pencatatan, ada penelitian, ada pemeliharaan, ada perawatan, ada pengembalian, ada pemusnahan, sampai juga dari penyelesaian barang rampasan nanti. Sampai dengan eksekusinya seperti itu Kak. Iya. Oke. Kakak ini pasti sayang dengan bini. Ngapo Kak? Barang bukti beda pelihara. Apalagi bini. Iya. Itulah Cak Ari, sayang lah bini Cak Ari. Iya, maksudnya ngapa? Tidak. Itu dia jadi sekilas ya Kak ya. Iya. Oke, mungkin pada saat masuk nih pelimpahan dari mengelola barang bukti dari bidang Pidum dan juga Pitsus, pertama kalinya tuh Kak, ngapain sih Kak? Apakah dilakukan penginventarisasian dulu atau dilakukan Cak mana sih awal mula barang bukti itu masuk pada saat ke yang BB? Ketika diserahkan oleh jaksa ya. Jadi kan tahap 2 itu penyerahan barang bukti dan tersangka ya kepada kejaksaan ya, diterima oleh jaksa. Nanti ketika setelah selesai diteliti oleh jaksa nanti diserahkan kepada bidang BB untuk disimpan. Tapi sebelum itu nanti kita lakukan penelitian dulu terhadap barang bukti itu apakah sama dengan yang ada di penyitaan. Tuh, jadi kalau ketika sudah diregister, diteliti, nanti baru kita simpan dan kita rawat nanti sampai dengan nanti putusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Apakah itu nanti kembali atau dimusnahkan atau dirampas oleh negara. Nah, itu dia. Dirampas untuk negara. Tapi Cak Amal belum nangkep ini Cak Ari sama ini Dolor Iwa juga. Kak, bedanya barang bukti sama barang rampasan tuh, nah apa dia Kak? Iya. Barang bukti itu barang yang disita untuk kepentingan proses peradilan ya. Nah, nanti setelah diserahkan ke penuntut umum untuk diajukan di muka persidangan itu menjadi barang bukti. Nah, nanti ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap itu inkrah itu menjadi
barang rampasan itu. Kalau Itu jadinya putusannya baru dirampas untuk barang negara. rampasan. Ya, jadi barang rampasan negara. Itu nanti ada penyelesaiannya itu barang rampasan itu. Barang yang sudah berkekuatan hukum tetap itulah barang rampasan Iya, Kak namanya. betul, Iya, tapi betul. rampasan itu Kak bakal dibagi lagi Kak, dirampas untuk negara, Rampas untuk dimusnahkan. dimusnahkan atau dikembalikan seperti itu Kak. Dikembalikan. Oke. Ya. Oh, jadi ada 3 ya. Ada 3. Untuk negara dikembalikan. Atau dimusnahkan. Nah, kita ada 4 sebenarnya. Nah, apa lagi Kak sekali lagi? 4 itu Nambah, nanti Nambah. Memang Baca 4 ya. nambah ya. hal-hal lain yang berdasarkan amar putusan. Oh iya benar. berdasarkan Biasanya apa tuh Kak contohnya? Ada enggak sering ditemukan? Yang umumnya cuma 3 ya, tapi bisa Menurut- bisa tidak saja menutup ya, tidak kemungkinan. mungkin ada hal lain, tapi makanya ada 4 nanti yang nanti berdasarkan amar putusannya apa. Oke. Sesuai amar putusannya. Iya benar. Itu dia Cik Ari. Jadi sudah Aku menarik ini. Barang rampasan dirampas untuk negara. yes. Itu dirampas untuk negara tuh cak mana Kak aslinya? Apa negara punya barang uang di negara? Apa yang cak mana Kak? Iya. Cacat lolo. Ya, jadi kan ini barang ini sebenarnya sudah ada pemilik ya. Oke. Nah, nanti dalam proses persidangan ada fakta-fakta yang memang barang ini harus dirampas untuk negara. Jadi ketika putusnya rampas negara, nanti itu menjadi milik negara. Jadi putus hubungannya terhadap pemilik sebelumnya. Ya, nggak ada. Walaupun nanti kecuali nanti ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut. Ya. Gugat teh? Silakan digugat itu bisa. Jadi Begitu Cik Ari. Nah. Dan apalagi? ada otak ini banyak. Cucu. Sikok. Waktu kita masih panjang kan? Panjang. Masih sepanjang panjang. pantai. Pokoknya untuk karyan kita panjang-panjang. Itu panjang-panjang. Kalau pajak sudah asar. Asal cocok mereka. Asal argonya cocok ya. Apalagi Cik Ari? Nah jadi Kak, ada barang yang dirampas untuk negara, itu yang Kakak jelaskan tadi. Ya. Terus ada juga kan barang yang kembali kepada yang pemiliknya kan. Pemilik yang berhak ya. Berhak. Nah itu proses pengambilan itu mana Kak? Misalnya dia nih habis sidang segala macam, ambil barangnya lagi. Kalau tidak tahu kan, apa cak mano kan? Mekanismenya cak mano Kak? Syarat-syaratnya. Ya, itu kan sudah putus ya, sudah inkrah putusnya, sudah berkekuatan hukum tetap untuk kembali kepada pemilik yang berhak. Betul. Ya, nanti pemilik yang berhak datang ke kantor kita, Kejaksaan Negeri Palembang, itu membawa dokumen pribadi ya, KTP, KK, sama Bukti kepemilikan bukti kepemilikan. Iya. Nah, bukti Itu kepemilikan kalau Barang punya dia. Barang punya dia. punya dia. Nanti dari kita nanti menunggu P48 ya, surat perintah eksekusi dari jaksanya. Nah, sebagai kelengkapan administrasi untuk pengambilan. Kalau itu sudah lengkap nanti bisa diambil langsung aja nanti ke kantor Kejaksaan Negeri Palembang. Oke. Kak, pakai ini enggak Kak ambilnya Kak? Nah, gratis enggak Kak? Ada biaya? Gratis, nggak ada biaya. Itu kembali kepada pemilik, nggak ada biaya. Saya pastikan nggak ada biaya. Gratis, ya. Kak, ya? Datang aja, tapi harus dengan dokumen yang lengkap ya. Nah, jangan menyuruh orang lain. Nah, kalau Langsung, orang ya? lain harus ada kuasa. Surat kuasa. Kuasa Jadi juga. gratis Pokoknya Kak. kalau gratis. Iwa tidak kasih Papuli. tanpa pungutan biaya apapun. Kalau memang ada Kak Rian yang nanggungnya. Enggak, kita pastikan Iya, tidak ada. Nah, lalu Ya, pastikan. Silakan aja, nggak usah takut. Pokoknya datang, lengkapi dokumennya, nanti silakan bisa diambil Di kantor Di kantor Kejaksaan Negeri Kejaksaan. Palembang bagian barang bukti. bagian barang bukti. Nah, Tanpa biaya, gratis. Cik Ari, dari bidang ini kan ada pengelolaan barang bukti dan barang rampas. Iya. Cik Amal nak nanya, pengelolaan seperti apa? Nanyanya ke sini, Oh, jangan salah. aku. Pengelolaannya, Pak Rian. Cak mana nih Pak pengelolaan barang bukti dan juga barang rampasan? Kita ke barang bukti dulu, mungkin. Pengelolaan barang bukti yang dikelola oleh bidang Iya. PB3R seperti apa? Ya, kita punya gudang ya, gudang barang bukti untuk menyimpan barang-barang. Nanti setelah kita simpan, kita pelihara, kita rawat sesuai dengan penyerahan tahap 2 ya. Ya. Nah, jadi nggak kita tambah, nggak kita kurangin. Kalau memang kondisinya sudah mati ya memang seperti itulah. Tapi kalau kondisinya hidup, nanti kita tetap pelihara untuk tetap kondisinya tetap baik ya. Pengelolaan barang tersebut agar nilai ekonomisnya tidak turun. Iya, seperti itu, betul, Pak. betul, untuk menjaga itu. Kalau nanti barangnya kembali kan nanti kondisinya tetap seperti semula ketika disita gitu. Oke. Masuk A, keluar A.
Iya, betul. Jadi pokoknya kalau Jadi nggak ada barang yang dikurangi, misal nanti nggak ada spionnya, nggak ya, ada dan alat-alatnya kelengkapan. mesinnya dipanasi, Iya. seperti itu ya Pak ya. Mungkin kalau dengan catatan ini termasuk kunci juga disita ya. ya. Nah, kalau kuncinya disita, kita juga akan melakukan. Oh kalau ada juga Pak yang nggak disita Ada kuncinya. banyak. Cak Ada juga yang nggak itu. disita. Ngapa Pak kira-kira nggak pacak kunci untuk kita pegang? Dah kata kuncinya dia. Iya. Dia maling mana? Oh cak itu. Oh iya benar. Tapi memang dari kejaksaan memang berarti pengelolaannya tetap pada saat Sesuai barang dengan tersebut ketika diserahkan pada kejaksaan. diserahkan. Iya. A masuk A keluar A. Iya. Nggak ada masuk A keluar B beranak. Tuh, kalau dari BB. Nah, kalau sudah dari barang rampasan nih Pak, ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Iya. Nah, pengelolaannya apakah akan tetap dibiarkan seperti itu atau memang menunggu para tadi kayak warga masyarakat yang datang untuk mengambil? Untuk barang rampasan ya. Iya. Barang rampasan artinya ada penyelesaiannya. Barang rampasan itu akan dilakukan penjualan Iya. dan lelang gitu. Lelang. Karena dia dirampas untuk negara. Jadi kita harus kembalikan barang itu kepada negara berupa PNBP Iya. nanti. Ya, Itu didapat penerimaan negara bukan bukan pajak. pajak. Nah, nanti berupa setoran ya ke negara. Jadi hasil penjualan itu nanti kita setor ke negara. Bukan setor kasih bibi. Oh nggak Bukan. bisa. sudah inventarisasi kalau tadi. Sudah tercatat. Bisa. Jadi memang sudah tercatat ya benar. Bu nggak bisa kita taati ya. Memang sesuai itulah. Jadi sistem kalau gak. sistem kalau. Dan Nah. kita pun dimonitoring dengan oleh pimpinan kan dari kepala kejaksaan negeri, dari kepala kejaksaan tinggi, bahkan dari pusat pemulihan aset ya di Kejaksaan Agung. Banyak yang ngawas ya. Banyak. Ada baca cawi-cawi. Terus kalau di gudang bebek itu tuh ada CCTV enggak kira-kira? Ada di setiap sudutnya kita pasang CCTV. Oh iya, untuk menghindari Dari pertama masuk ke ruangan gudang bebek itu sudah ada CCTV. Sampai ke dalam ya, semua ke dalam termasuk yang dalam berangkas kita slot juga dengan CCTV. Ketat kan jadi kayak. Ketat. Dan tidak bisa semua orang bisa masuk. Hanya petugas barang bukti. Jangan nak nyoba-nyoba. Iya, aku nak jadi petugas barang bukti habis ini. Iya. Kayak kamaling busi. Itu kan kalau dari gudang BB Kak. Di dalam gudang itu tuh terdapat apa basic Kak? Atau memang khusus untuk motor galon nih misal atau ada hal-hal lain atau barang-barang lain di dalamnya? Ya, bermacam-macam sesuai dengan barang yang diserahkan kepada kita. Ada kendaraan bermotor, kendaraan mobil. Ada juga nanti barang-barang seperti handphone, Ya. helm ada juga, Iya, helm. juga. Ada jam tangan, ada sepatu, apapun itu tetap kita terima. Ya. Narkoba ada narkoba Kak? Narkoba ada, makanya kita simpan dalam berangkas. Oh, disimpan di berangkas. Selain duit, bukan narkoba. duit baik disimpan berangkas narkoba. Narkoba juga. juga. Jadi yang bisa membuka cuman petugas barang bukti yang sudah diberikan tanggung jawab. Luar biasa itu ketat dia. nih yang Benar. Kalau di Palembang sendiri masalah ataupun juga barang buktinya tuh beragam enggak Kak? Beragam sekali ya. Nah, apa Kak itu bisa disebut ke Kak? Ya macam-macam. Ada jamu ilegal juga. yang tidak Jamu, Kak. memiliki izin edar. Iya, ada obat-obatan. Miras itu Kak ya? Miras juga ada. Bermacam-macam dan unik ya. Iya. Cik Amal waktu itu pernah ke daerah mana di Sumatera Selatan ada pupuk Kak? Pupuk. Pupuk ada, di kita pun ada. Ada pupuk. juga. Ada. Oke. Pupuk ada. Kapal Kak ada kapal? Kapal ada, tapi kapal karena keterbatasan tempatnya kita titipkan di instansi yang Terkait, Kak, ya? terkait ya, di pol air misalnya kan. 200 lah Kak sama kandang sini. Jadi barang-barang yang besar yang tidak memungkinkan di gudang bisa dititipkan di Iya. stakeholder Iya, terkait betul, Kak. betul. Dan itu Berarti itu ada kewenangan juga Kak dari kejaksaan untuk menitipkan barang tersebut. ada memang kita bisa karena keterbatasan tempat ya, kayak kapal kan tidak bisa kita taruh di sini ya. Mana sunginya Iya, masuk sini. Tapi kita lakukan monitoring berkala untuk kita cek. Berita acara penitipan pasti Iya, ada Kak pasti ada. Tuh. Itu dia Cik Ari. Sudah agak terang belum informasi kita mengenai barang bukti dan barang rampasan? Belum. Belum juga. Karena memang bidang BB ini bisa dibilang bidang yang baru ya Kak ya. Betul, dia, masyarakat kan kenalnya lebih hidup. paling mudah ya, Iya, paling mudah. Jadi ada barang bukti itu yang disimpan, dipelihara, Ada yang dipelihara. masuk A, keluar A, ketat. Nah, tadi kalau yang barang dirampas tadi sama ada cerita. Nah, itu kan setelah itu ada pelelangan ya? Ada. Nah, ada Ini. pelelangan. Itu dia. Siapa tahu pecah melok. Nah, ini sama Kak mekanisme
mekanismenya. Kalau Cik Amal, setahu Cik Amal itu juga lelang yang dilakukan langsung dari kejaksaan pun juga ada ya Kak, dan juga bekerja sama dengan lembaga pihak ketiga juga ada. Nah itu Cik Amal tuh Kak mekanismenya. Ada. Jadi nanti itu namanya penyelesaian barang rampasan ya. Nanti akan dilakukan penjualan melalui KPNL bisa. KPKNL itu nanti yang melaksanakan lelangnya. Namun sejak adanya pedoman ya dari Kejaksaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 itu kita bisa melakukan penjualan langsung terhadap barang tersebut sampai dengan penilaian harga 35 juta. Jadi yang 35 juta ke bawah kita bisa jual langsung itu tanpa melalui proses pelelangan lagi. Oh jadi dengan angka 35 juta ke bawah kita tidak harus menggunakan bergandeng dengan KPKNL, bisa melakukan sendiri lelangan kan? Bisa nanti. Bisa. Untuk percepatan ya. Iya, untuk percepatan ya. Karena kan barang ini kan masuk terus ya, namanya barang bukti kan. Ada masuk numpuk terus. ya. Untuk menghindari penumpukan itu ya kita jual langsung dengan yang harganya di bawah 35 juta. Terus penetapan harga kalau misalnya dilakukan sendiri itu penetapan harganya gimana? Cuman untuk patokannya. Nanti kita menggandeng dari pihak lain ya, instansi lain yang terkait untuk melakukan penilaian. Biasanya Desperinda atau Dishub untuk kendaraan bermotor ya. Jadi mereka yang akan melakukan penilaian. Mereka yang nanti yang menilai berapa harga yang pantas untuk dilakukan. Biar kompatibel ya harganya. Jadi, dan kita pun tidak ikut campur di sana, tidak intervensi ya dari kejaksaan. Oh, tidak pajak Kak ya. Kira pajak dari Dishub Kak. Tolong Kak berapa aja itu tidak pajak Kak ya. Dan itu pun dengan kondisi yang sama seperti kita terima dari tahap 2. Jadi enggak kita kurangi untuk menurunkan harga kan kita mungkin kita bongkar kendaraannya dikurang-kurangin enggak ada. Yang real banyak ya, sesuai dengan tahap 2. Ya banyak ego gawe Kak Iya. Nak mungkar-mungkarnya lah. Nah ini karena kan barang tuh bukan cuma sikok Cik Ari. Untung kan tidak jadi petugas BB nggak ngurangin. Ya, karena untuk menghindari potensi untuk pengurangan harga. Iya benar. Jadi kan memang tujuan kita untuk sebagai PNBP ya. Jadi sebisa mungkin kita harga itu ya harga yang tinggi kan, harga tinggi sebagai penerimaan bukan pajak ya. PNBP Kejaksaan Negeri Palembang sampai tahun ini. Sampai dengan bulan ini. Nah, berapa yang telah dicapai oleh bidang PB3R Kejari Palembang Kak? Untuk masuk ke barang rampasan dirampas untuk negara. Ya, sampai dengan November ya, karena masih berjalan November 2023 itu 2.931.522.225 rupiah. Itu hasil lelang Kak? Iya betul, PNBP lelang eksekusi ya. Dalam tahun ini. Nah, dari Januari sampai November dan masih berjalan. Masih dalam proses. Nah, itu yang lelang ya, lelang dari KPKNL. Nah, untuk yang penjualan langsung pun ada dari Januari sampai November 2023 sejumlah 270.395.133 rupiah. Itu Jadi, yang penjualan langsung. Penjualan langsung. Jadi total keseluruhannya itu dari lelang dan penjualan langsung sebesar 3.117.353 rupiah. 3,1 miliar. Tadi 207 juta itu akumulasi Kak ya? Iya. Yang 35 ke bawah kan? Iya. Bukan yang langsung ratusan itu enggak. Dari sepanjang tahun 2023 sampai dengan November ya, November 2023. Ternyata sering juga melakukan penjualan langsung. Nah, itu rutin Sering, Kakak. rutin. Berapa bulan sekali diadakannya? Kalau per bulannya enggak, tapi ketika sudah menumpuk ya penuh, jumlahnya sudah memang cukup untuk dilakukan penjualan langsung, kita jual langsung. Nah, kemarin Oktober ya 2023 di Kejaksaan Negeri Palembang kita lakukan penjualan langsung itu. Ada handphone, ada sepeda kemarin, ada sepatu, ada tas. Sepatu juga Kak? Ada sepatu. Mahal pasti beli ya, sepatu Sepatu dengan iya. Karena memang sepatunya masih layak pakai. Itu terbuka kemarin kita lakukan di depan kantor Kejaksaan Negeri Palembang. Jadi mereka bisa, masyarakat umum pun bisa mengikuti. Jadi yang tertarik terhadap barang tersebut silakan langsung membeli. Harganya dengan tertera yang sesuai dengan penilaian. Jadi nggak kita tambah, nggak kita kurangin. Nah, tapi masyarakat ini belum tahu Kak, tiba-tiba ada lelang di Kejaksaan. Makanya masyarakat Palembang sering-sering lihat media sosial Kejaksaan Negeri Palembang. IG-nya atau podcastnya juga pasti ada, kita informasikan itu. Ada handphone kemarin malah ada dari harga 20 ribuan ya handphone. 20 ribu? Ada. Cuma baik dompet aku mana?
Aku udah beli dulu. Bakso apa handphone Iya. dong? Pajak harga 20.000. Iya, handphone ada. Ya intinya itu kita terbuka kepada masyarakat ya untuk melakukan pembelian. Nanti ke depan nanti kita lakukan tempat yang khusus ya untuk penjualan barang nanti seperti galeri kita. Oh, galeri. Ya, nanti masyarakat bisa datang melihat-lihat barang yang dia suka langsung dibeli. Nah itu kan dari penjualan langsung. Kalau memang masyarakat ingin mengikuti lelang, nah itu informasinya dari mana? Ada nanti di lelang.go.id. Nah, kebetulan nanti tanggal 13 Desember 2023 ada lelang kendaraan bermotor. Ada 19 unit ya. Ada Tanggal berapa, motor Kak? NMAX, ada Tanggal PCX, berapa, Kak? Udah, ada KLX. Tanggal 13 Desember. 13 Desember. Ya, Catatlah dulur Iwa. Untuk warga kota Palembang bahkan di luar Palembang pun bisa ikut karena lelang online. Motornya bagus-bagus, ada NMAX, PCX, KLX, ada Ninja. Start dari mulai berapa harga? Harganya dimulai dari 600 ribuan. Nah 600.000 lah pajak balik motor. Tapi cuman itulah brosurnya dulu Cak Ari. Ini seriusan. Serius tidak ada dulu Iwa, serius 600.000. Tapi memang harus siap-siap juga dana lebih. Siapa tahu memang tertarik ke motor yang lain. Ya nanti di luar harga penawaran dari masyarakat ya nanti ada biaya tambahan sebesar 3% dari penawaran itu memang ditentukan oleh KPKNL ya, administrasi dari juga, negara kan? ya. Untuk negara. Nah itu daftar langsung ke website atau kita langsung datang Mbak Kak? Ke websitenya ke lelang.go.id. Nah, kita daftar tulis di sini ya. Kita tulis di bawah. Boleh. Nanti tanggal 13 ya jangan lupa jangan nggak ikut sayang sekali kena. Harus daftar dulu berarti harus masyarakat. daftar harus memiliki akun ya. Iya harus memiliki akun. ya. Oke. Nanti baru. mungkin dari KPKNL yang bisa menjelaskan tahapannya. Oke. Karena kita menggandeng mereka kan. Untuk Jadi mulai lelang itu tanggal 13 Desember. 3 Desember. Nanti Pendaftarannya Sebelum itu, Kak. sebelum itu nanti tanggal 11-nya itu ada unwizing ya penjelasan. Nah itu dia. Penjelasan nanti masyarakat bisa melihat langsung basicnya. Jadi kalau memang dia suka, survei. iya, wah ini cocok nih untuk saya ambil ya. Nah, nanti silakan. Jadi tidak membeli kucing dalam karung lah istilahnya. Bukan ikan dalam kolam Kak ya? Ikan dalam kolam lagu ya. Ya jadi nanti yang memang suka silakan ambil. Tapi bayar. Aku suka ngambil bayar. Berarti itu semuanya diinformasikan di website dari KPKNL Iya sendiri. betul nanti sering-sering. Nanti kita beritahukan kalau memang sudah dibuka ya dari KPKNL nanti kita kasih tahu agar masyarakat bisa ikut. Iya. Jadi bisa dipantau di IG-nya Kejaksaan Negeri Palembang juga Kak. Bisa. Yang pasti harus buat akun dulu. Betul. Caranya Lewatkan. di lelang.go.id tadi kan. Iya, Cara membuatnya. lelang.go.id. Buatnya di mana Kak buat akun itu? Atau di Wajah website dibeli juga? tak? Di Wajah beli website tak? juga. Dulu mana cak beli baik itu lah iya. Bisa. Buat dewek dong. Kan gampang lah itu. Udah kata jual nggak? Itu Kak Rian bisa menjelaskan mungkin nanti. Kaget kita jelaskan. Nah itu tadi dari lelang ya Kak. Biasanya kawan kalau dari lelang sendiri itu biasanya dari Pindum apa dari Pirsus Kak itu? Pidum Bitsus semuanya. Semuanya Semua barang, bisa. Iya. Nah, Oke. kemarin kita sudah laksanakan itu rumah ya, rumah di El Clasico di Sukabangu. Nah, itu sudah laku waktu itu. Ya, lelang online juga. Iya. Nah, nanti ke depan juga ada rumah yang mau kita lelang juga. Biasanya Kak. Jadi sering-sering harus lihat IG-nya Kejaksaan Kejari Negeri. Palembang. Follow, jangan lupa subscribe Iya, dan juga iya. follow Karena- Instagram Kejari Palembang. Karena barangnya kondisi baik, kondisi bagus dan harganya lebih murah dari Iya. pasaran. Oh, baru aku tanya tuh. Biasanya lebih murah, paling mahal kan? Nah, Lebih murah ya. Lebih murah. Nah, itu tadi terkait dengan barang rampasan dirampas untuk negara dan jadinya Lelang. PNBP. Iya. Nah Kak, misal aku nak beli motor. Nah, bagus sih rak motor NMAX ini kan Iya. 1 juta. Mana ada 1 juta kan? Surat apa yang aku dapat untuk bahwasanya aku ini menang lelang? Ya. Kalau nanti lelangnya online dari KPKNL, mereka akan melakukan risalah lelang ya. Risalah lelang. Nah, risalah itu nanti ya bisa dipergunakan masyarakat sebagai bukti kepemilikan barang. Nah, kalau nanti itu penjualan langsung dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang, nanti kita terbitkan juga surat penjualan dan pembelian. Nah,
Ada juga nanti suratnya. Tapi memang kalau yang dari KPK itu berbentuk risalah dia. Jadi seperti dokumen itu. Yang membuktikan bahwa aku ini menang lelang. Iya, Itu sangkong maling. betul. Aduh, cek itu. Emang ada raya? Aduh. Jadi semuanya tercatat. Jadi nggak ada yang pembelian di bawah tangan tuh nggak ada. Jadi semuanya tercatat. Ada surat yang kita keluarkan. Dan dilakukan dengan transparan kan? Betul. Transparansi ya, masyarakat juga mengetahui. Nah, Cik Ari ada lagi yang tanya kita tentang lelang. Habis? Caknya langsung nak ke lelang deh ya? Oh iya. Nak melok lelang dulu. Tanggal Ikutlah lelangnya. Kita membantu negara juga kan. benar-benar Kita dapat barang yang bagus gitu. Jadi memang bermanfaat buat semua. Nah, murah pula yang pasti. Murah. Itu yang penting Benar. tuh. Murah. Mau Palembangin nak murah, nak banyak, Nak lemak nak juga lagi. Nah, itu dia. Oke, Cik Ari, sudah banyak tadi kita nanya Iya, benar. dari uang lelang ini masuk barang bukti. uang pengganti juga ada jadi PNBP kita. Kira-kira Kak, kaget sepanjang tahun 2023 ini sampai ke Desember kaget, target kita tuh cak mana kira-kira? Sudah akan tercapai atau masih banyak PR lagi yang bakal dilakukan? Masih banyak kita targetnya harus kita kejar ya. Untuk PNBP juga masih kita upayakan untuk lelang lagi. Masih ada barang-barang yang memang bisa kita lakukan lelang. Untuk di tahun depan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita laksanakan dan kita berusaha meningkatkan kinerja dari bidang PB3R ini. Berarti Kak Aryan ini masih nak di Palembang nih lah. Iya. Semangat. Semangat. Jiwa muda. Benar. Jangan mudah marah basic lagi. Nah Kak, karena kita sudah di ujung segmen nih, kita pengen minta himbauan ataupun juga closing statement dari Kak Aryan selaku kasih PB3R untuk masyarakat Kota Palembang maupun sobat Iwa di rumah. Ya. Jadi warga Kota Palembang jangan lupa nanti tanggal 13 Desember 2023 kita akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan KPKNL ya. Ada sejumlah unit motor dengan jenis PCX, NMAX, KLX, Ninja dengan harga dimulai dari 600 ribuan. Jadi jangan ndak ikut ya, sayang sekali karena ndak ikut karena itu barang harganya murah, kondisinya baik, nanti juga bisa membantu perekonomian negara. Nah, juga buat masyarakat yang nanti mau mengambil barang bukti ya, silakan aja datang ke Kejaksaan Negeri Kota Palembang, nanti kita akan layani dengan baik dan tanpa biaya. Dengan bawa kartu identitas Dokumen, tadi, ya, dokumen-dokumen lengkapnya lengkapnya. tadi. Oke. Mungkin dari penjualan langsung dari kejaksaan mungkin ada juga Kak, deket-deket ini akan dilaksanakan. Ada, akan kita laksanakan juga, nanti kita beritahuan di media sosial kita ya. Nanti jadwalnya kapan, nanti ada juga barang-barang seperti handphone itu kita lakukan penjualan langsung nanti. Makanya di follow IG-nya Kejaksaan Negeri Palembang atau Iwa Entertainment, YouTube Iwa Entertainment karena sama Kejari Palembang juga. Iya, Jadi karena informasinya akan kita terus update di Betul, sosial media betul. di Kita ada Kejaksaan di media sosial ya. Kejari Palembang pastinya. Kate rugi dak kamu hulu tuh gratis, ndak bayar. Iya benar. Udah, asal jangan lahat berapa mulai Saya Kak. kalau tidak mengikuti nanti kelewat nggak bisa ikut. Nah, Kan sayang. sayang. Iya, Makanya dapat barang murah. loncengnya diklik. Jangan lahat berapa mulai Kak. Apa dia? Awak jahat mele-mele. Ya sudah, kami ucapkan terima kasih Kak Rian. Terima kasih, Kak Rian. Sudah memberikan informasi terkait dengan bidangnya barang Sehat bukti selalu. dan barang Amin, terima rampasan. kasih. Tetap semangat Tetap mengejar semangat. targetnya. Iya kan? Baca apa PKE? Iya kan kalau lelang itu kan butuh ekstra tuh, tenaga, Benar, sehat pikiran. dan juga semua tim yang ada di barang bukti dan Benar. barang rampasan sehat selalu dan kompak selalu ya Kak ya. Benar. Oke. Kebersihan sebagian daripada iman. Cakep. Itu baik. Sebenarnya ada lanjutannya. Itu udah Tak Cak Ari. henti-hentinya. Jangan lupa untuk di subscribe, untuk di like, di komen. Kalau ada masukan, kritik, saran yang membangun, silakan diketik-ketik. Kritik yang tulis komen. membangun, Ya. tapi ya kan. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih untuk sponsor kita. Nah, dari PT Batubara Lahat dan juga ada Andamas Global Energy. Baik. Jangan lupa terus saksikan podcast Iwa Kejari Palembang. Kita next akan mendatangkan narasumber yang berkompeten lagi Cak Ari Yang di tahu- bidangnya. yang lebih seru lagi. Yang lebih seru lagi, yang lagi viral lagi, Iwa lebih viral lagi. Oke, kita cari siapa yang viral, kita bawa ke sini. Tetap di podcast Iwa Kejari Kejaksaan Negeri Palembang. Akhir kata, Cak Aman. Aku Manci Ari. Pamit undur diri pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh